semua, jadi hari ini saya lagi ada di Museum Bahari, Jakarta. Nah, museum ini terletak di Jalan Pasar Ikan nomor 1 Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, museum ini itu dikenal sebagai pusat informasi sejarah maritimnya Indonesia. Makanya di dalam museum ini itu banyak sekali koleksi-koleksi tentang kebaharian seperti perlengkapan kapal, kemudian juga replika dan miniatur kapal, dan juga ada perahu tradisional Indonesia. Nah, sebelum saya ajak teman-teman masuk ke dalam, saya mau kasih tahu nih kalau misalnya akses ke Museum Bahari ini tuh gampang banget loh. Buat teman-teman tinggal naik kereta dan turun di stasiun Jakarta Kota. Abis itu kalian bisa melanjutkan perjalanan ke Museum Bahari ini dengan jalan kaki ataupun pesan ojek online. Nah, buat teman-teman juga yang bawa kendaraan pribadi bisa banget karena museum ini menyediakan area parkir. Bangunan Museum Bahari ini dulunya adalah gudang tempat rempah-rempah VOC yang menjadi komoditi utama yang sangat laris di pasaran Eropa. Nah, usia gedung ini udah sekitar lebih dari 3,5 abad. Yang dimana dulunya adalah gudang rempah-rempah VOC, kemudian diresmikan menjadi museum pada tanggal 7 Juli 1977. Oke, sekarang kita udah ada di ruangan pertama di lantai 1. Nah, ini adalah ruang awal flau merah. Nah, di sini saya sudah beri depan beta, yaitu beta Batavia yang dimiliki pada tahun 1818. Nah, untuk lokasi Museum Bahari sendiri itu di sini ada pelabuhan Sunda Kelapa, dan di sebelah sini adalah kawasan Kota Tua. Nah, jadi di sini ada miniatur pinisi kapal tradisional Bugis Makassar yang pernah digunakan untuk perdagangan jarak jauh hingga digunakan untuk ekspor. Kemudian kita bisa lihat di sini ada perlengkapan-perlengkapan kapal seperti roda kemudi dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini ada roda kemudi dari Pinisi Nusantara yang pernah melakukan ekspedisi dari Jakarta ke Kanada, kemudian dari Kanada ke San Diego pada tanggal 9 Juli 1986. Nah, di sini kita bisa melihat meriam-meriam asli dari zaman VOC, yang dimana meriam ini tuh memiliki logo asli dari VOC. Nah, meriam-meriam ini memiliki logo yang bertuliskan suatu wilayah yang dimana mereka berasal. Contohnya seperti A itu Amsterdam, Z itu Zealand. Nah, di sini ada kemudi guling, yaitu salah satu bagian dari kapal pinisi asli Nusantara. Nah, kemudi guling ini itu punya fungsi yang penting dalam pelayaran pinisi Nusantara, yang dimana kemudi guling ini diletakkan di sisi kiri dan juga kanan kapal, dan yang berfungsi untuk sebagai pengatur arah kapal. Nah, kadangkala kemudi guling ini juga digunakan untuk mengukur kedalaman perairan. Nah, oke, di sini ada perahu alat pasa, yaitu perahu tradisional yang berasal dari Kalimantan Timur. Nah, perahu ini dulunya digunakan untuk upacara adat, penyambutan tamu, dan upacara lainnya. Nah, di belakangnya, di sebelahnya itu ada perahu Jukung Hawalan yang juga berasal dari Kalimantan. Nah, Jukung Hawalan sendiri ini digunakan untuk berdagang, mencari ikan, dan juga transportasi penduduk Kalimantan pada masa itu. Nah, selanjutnya ada perahu ketinting. Nah, perahu ketinting ini adalah salah satu jenis perahu tradisional Nusantara. Perahu ini bisa ditemukan di berbagai daerah di Nusantara seperti Kalimantan Selatan, Bali, Madura, dan juga Sumatera. Nah, jadi ini ada miniatur kapal Jung Jawa yang merupakan simbol
dari kejayaan kerajaan maritim. Selanjutnya ada miniatur KRI Dewa Ruci yang merupakan kapal legendaris Indonesia yang menjadi kebanggaan TNI Angkatan Laut pada zaman itu. Nah, jadi di sini ada rangka perahu dari Pinisi Nusantara. Nah, rangka perahu ini terbuat dari kayu dan berwarna coklat. Kemudian di sini kalian bisa melihat proses teknologi tradisional dalam pembuatan perahu. Nah, selanjutnya kita udah ada di ruang biorama yang terletak di lantai 2. Nah, ruang biorama ini memiliki beberapa patung-patung yang menceritakan awal mula bangsa asing itu masuk ke wilayah Indonesia, yang pada akhirnya Nusantara atau Indonesia ini dikenal dengan rempah-rempahnya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat ada patung pedagang India, kemudian penyiar agama Islam, dan di sebelah sana ada pedagang dari China yang dimana mereka itu masuk ke wilayah Nusantara kemudian melakukan kontak dagang dengan orang-orang Indonesia. Nah, di sini ada patung dari Cornelis de Houtman yang dimana Cornelis de Houtman ini adalah orang Belanda pertama yang masuk ke Indonesia, tepatnya itu di wilayah Banten. Nah, Cornelis de Houtman ini diterima dengan baik oleh Sultannya Banten dan juga warga-warga Banten pada saat itu. Kemudian mereka itu menjalin kerjasama. Tapi lama-kelamaan Cornelis de Houtman ini melakukan tindakan yang tidak adil. Jadi dia akhirnya diusir oleh Sultan Banten. Tapi Cornelis de Houtman ini tidak menyerah begitu saja, yang dimana dia melarikan diri ke Maluku, dimana Maluku itu terkenal dengan rempah-rempahnya yaitu pala. Dan selanjutnya di sini ada patung dari Pangeran Fatahillah. Nah, Fatahillah ini pernah membantu Sultan Demak Banten mengusir Portugis dari wilayah Sunda Kelapa. Kemudian Sunda Kelapa ini berhasil ditaklukkan dan diubah namanya menjadi Jayakarta. Nah, di sini ada patung dari Laksamana Malahayati. Dia adalah seorang armada laut perempuan asli dari Aceh. Nah, Malahayati ini dia berhasil membentuk sebuah pasukan yang beranggotakan janda-janda yang pernah ditinggal oleh suaminya karena mati di peperangan. Nah, pasukan yang dia bentuk ini yang berisi janda-janda tadi itu berhasil mengalahkan penjajahan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tadi. Di sini Museum Bahari juga mempunyai bioskop Museum Laksamana Malahayati. Nah, teman-teman, dulu itu kan ini adalah gedung tempat penyimpanan rempah-rempah VOC. Di sini juga mereka masih menyimpan beberapa contoh dari rempah-rempah Nusantara seperti ada lada, ketumbar, jahe, dan sebagainya. Selain ruang diorama tadi, di lantai 2 Museum Bahari juga memiliki perpustakaan yang dapat dikunjungi. Dikarenakan adanya pemeliharaan, ruang pameran kapal asli Museum Bahari belum dapat dikunjungi. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa kapal-kapal asli yang ada di Museum Bahari. Yang pertama ini ada perahu Cadik Nusantara. Perahu ini pernah dilayarkan pada tahun 1980-an oleh seorang pelaut ulung yang bernama Effendi Soleman. Nah, perahu ini pernah dilayarkan dari Jakarta ke Brunei Darussalam untuk melakukan perjalanan pelayaran.
Selanjutnya ada perahu Cadik Papua atau perahu Semang yang berasal dari daerah Denta Jayapura. Hiasan yang terdapat pada perahu yaitu biota laut, burung camar, anjing, dan kodok merupakan gambaran suku yang ada dan melambangkan perahu besar yang artinya semua suku boleh menaiki perahu ini. Perahu ini digunakan sebagai alat transportasi dari desa ke desa yang muatannya dapat diisi hingga 30 orang. Selanjutnya di sini Museum Bahari lagi ada pameran Ghost Net, yaitu pameran dari bekas-bekas jaring para nelayan. Nah, jadi itu dia setelah kita keliling-keliling di Museum Bahari Jakarta. Kita bisa ngelihat langsung kapal-kapal tradisional, pinisi Nusantara, miniatur hingga replika kapal yang pernah ada di Indonesia. Jadi segitu aja, see you.